الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا باليسير من المنام. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini majelis kita kembali dibuka, nggih. Alhamdulillah, siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari petikan-petikan kalam, untuk mencari petikan-petikan cahaya dari Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, salah seorang imam yang mendapatkan julukan Hujjatul Islam, hujjahnya orang Islam. Dan kitab yang kita baca di sini adalah kitab beliau yang bernama Bidayatul Hidayah, kitab bidayah, permulaan dari orang-orang yang ingin mencari petunjuk, permulaan dari orang-orang yang ingin hidup di dalam naungan agama, permulaan bagi orang-orang yang ingin diatur oleh syariatnya Allah, diatur oleh aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dirangkumkan oleh beliau, dirangkumkan oleh Imam Ghazali tanpa menambahkan dalil-dalil yang banyak, tanpa hukum-hukum fikih yang istilahnya terperinci, tapi beliau membuatnya atau menyusunnya dengan bahasa-bahasa yang sekiranya orang itu gampang memahaminya. Kamu pagi gini yo, kamu sore gini yo, lek wes jam sakmene ngene, lek sudah datang waktunya ini begini, caranya ini begini. Cuman seperti itu saja, nggih. Ndak pakai aturan-aturan fikih. Oh, yang ini hukumnya sunnah, yang ini hukumnya wajib, yang ini hukumnya makruh dan lain sebagainya. Tidak ada yang seperti itu. Beliau menyusunnya dengan bahasa yang gampang agar gampang juga untuk diamalkan. Nggih, makanya beliau memberi nama dengan Bidayatul Hidayah, permulaan bagi seseorang yang ingin merespon cahaya-cahayanya Allah Ta'ala yang disebarkan di alam semesta, merespon ayat-ayat, bukti-bukti kebesaran Allah yang ditebarkan di alam semesta ini. Orang yang mau ngambil itu semua, ngambil pelajaran di setiap kejadian, melihat dengan mata dan juga hati nurani yang berdasarkan dengan syariatnya Allah, berdasarkan dengan pemahamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara pandangnya Nabi, cara pandang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala untuk kita pakai, itu semuanya dirangkumkan di dalam kitab ini. Jadi kalau istilahnya pian mau nanya tentang hukume iki, hukume, datangnya di Kemis pagi, nggih. Di situ napa hukum-hukum fikih secara terperinci. Tapi di sini beliau hanya mengambil istilahnya petikan-petikan, pokoknya begini, tungone iki ngene, tungone iki ngene. Cuman seperti itu saja. Kemarin kita sudah membahas tentang seperti apa harusnya kita mengisi waktu kita antara subuh sampai masuk waktu zuhur. Juga dikategorikan oleh beliau seperti apa pembagian seseorang, kadar keiman, hubungan mereka dengan Allah dan hubungan mereka dengan sesama makhluk. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali di dalam bab yang sebelumnya. Sekarang kita masuk di dalam bab yang membahas tentang adab al-isti'dad li sairis salawat, adab persiapan menuju sholat fardu, nggih. Sesuatu yang harus kita persiapkan untuk menemui sholat fardu. Dibahas di awal, kenapa kok persiapannya menjelang waktu duhur? Kemarin kan kita bahas antara waktu subuh sampai duhur. Tapi ini kenapa kok persiapannya di waktu duhur? Karena untuk ngambil istilahnya seperti yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj di malam hari, nggih. Isra Mi'rajnya di malam hari, dapat kewajiban dari hasil dari Isra Mi'raj tersebut. Rasulullah mendapatkan tugas untuk melaksanakan sholat sehari semalam itu 5 kali, nggih. Tapi waktu subuhnya malam dapat tugas, harusnya subuhnya kan langsung sholat.
Tapi ternyata Rasulullah subuh itu belum sholat, karena beliau tidak tahu seperti apa sholat yang dimaksud 5 waktu itu, seperti apa caranya, bagaimana ngaturnya, itu beliau belum tahu. Baru ketika masuk waktu zuhur, di awal waktu malaikat Jibril turun ngajarkan kepada Nabi Muhammad disuruh wudhu. Setelah itu ngadep kiblat, ngadep kiblat. Waktu itu kiblatnya arahnya masih ke Masjidil Aqsa, masih ke Masjidil Aqsa, tapi Rasulullah memilih untuk ngadepnya itu ngadep ke Masjidil Aqsa, tapi juga ke Makkah, istilahnya ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi dua kiblat itu dihadapi langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu sholat imaman sama malaikat Jibril, sholat duhur 4 rakaat. Caranya seperti yang dicontohkan malaikat Jibril. Setelah itu asar datang lagi, sholat lagi di awal waktu. Maghrib datang lagi di awal waktu. Isya awal waktu. Subuh awal waktu. Setelah itu begitu besoknya hari kedua malaikat Jibril turun di waktu-waktu akhir, duhur di akhir, asar di akhir, maghrib di akhir, isya di akhir, subuh di akhir. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, as-salatu lima bainahuma. Orang bisa melaksanakan sholat di antara 2 waktu kemarin sama hari ini. Yang kemarin saya sholat duhur di awal waktu, itu permulaannya waktu duhur. Hari ini kita sholat duhur di akhir waktu, itu akhir waktu duhur. Jadi orang bisa sholat di antara waktu-waktu kemarin. Makanya dikatakan kenapa kok sumia duhron, kenapa sholat duhur itu dinamakan duhur? Karena awalu sholatin doharo fil Islam. Karena sholat duhur itu adalah sholat yang pertama kali muncul. Jadi doharo itu artinya muncul, sholat yang pertama kali muncul di dalam agama Islam, yang pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah sholat duhur, bukan sholat subuh. Jadi duduk sholat subuh malahan, tapi yang pertama kali dilaksanakan adalah sholat duhur. Jadi semuanya, makanya Rasulullah ketika ngajarkan sholat, beliau cuma mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat kalian sebagaimana kalian itu melihat tata cara aku sholat. Sholat toh koyo aku sholat. Tidak dijelaskan sama Nabi sholat itu pertama ngene, habis itu baca ini, habis itu gerakannya begini, tidak dijelaskan. Rasulullah kalau ada orang baru masuk Islam langsung disuruh sama Nabi untuk ngelihat seperti apa Rasulullah itu sholat. Bahkan seringkali Rasulullah kedatangan gerombolan-gerombolan atau kelompok-kelompok dari daerah-daerah tetangga yang setelah itu masuk Islam bareng-bareng. Rasulullah memilih untuk naik ke atas mimbar untuk melaksanakan sholat, dan mereka disuruh memperhatikan sholat ini carane koyok ngene, sholat subuh gini, duhur gini, asar gini, maghrib gini, isya seperti ini. Dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya belajar fikih atau belajar ilmu sholat itu, belajar ilmu sholat itu yang paling penting bukan belajar teorinya, tapi kita melihat kepada orang-orang terdahulu seperti apa sholat mereka. Abahku sholat piye yo, mbahku sholat piye yo. Kalau keluarga kita, nenek moyang kita semuanya orang-orang Islam, semuanya adalah orang-orang keturunan yang mereka itu memang Islam dari awal-awalnya, cukup melihat seperti apa tata cara mereka sholat seperti itu, karena mereka ngelihat dari atasnya, mereka lagi ngelihat. Jadi orang, saya misalkan ngelihat sholat pertama kali, sholatnya siapa? Ya sholatnya keluarga. Setelah itu mondok baru ngelihat, oh guru saya sholat kayak gini, oh ke Hadramut, oh Habib Umar sholatnya kayak gini, dan terus seperti itu. Guru saya ngelihat ke gurunya, gurunya ngelihat ke gurunya, gurunya ngelihat ke gurunya. Itu ilmu yang jauh lebih penting ketimbang yang kita baca di dalam kitab. Ketimbang yang kita baca di dalam kitab. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu yang ada di dalam jiwa-jiwanya para ulama.
yang ada di dalam hati-hatinya para ulama itu hakikatnya ilmu, bukan yang ada di dalam tulisan-tulisan. Karena kalau kita belajar pakai baca, pokoknya aku bendino baca terjemahannya Al-Quran. Setiap hari saya baca bukunya ulama ini, ulama ini. Kalau misalkan cuman membaca saja, sekedar untuk nambah wawasan, tapi kalau terkait sama hukum, terkait sama ketauhidan, terkait sama akidah, kita tetap ngambil dari para ulama, tidak masalah. Tapi kalau melulu belajarnya tentang Islam, tentang syariat, yang setelah itu diamalkan melulu dari kitab, itu dia tidak dapat ilmu apa-apa. Karena ilmu yang sebenarnya ada di dalam hati-hati para ulama, fis sudur, yang ada di dalam hati mereka. Kita ngambil sabar dari ulama ini, kita ngambil caranya sholat dari ulama ini, kita ngambil zakat dari ulama ini. Kita contoh yang mereka contohkan di dalam praktek keseharian mereka, itu yang kita ambil, dan itu yang bernama ilmu. Dan itu yang bernama ilmu. Di sini Imam Ghazali mengatakan, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, adabul isti'dad li sairis salawat. Adabnya persiapan untuk segala macam salat, dan dimulai dari salat duhur. Salat itu para ulama mengatakannya sebagai ruhul a'mal. Salat itu ruhnya segala macam amal. Ruh, kayak badan kita ada ruhnya, kita badan sekarang ini masih ada di dalamnya ruh, akhirnya dari badan yang ada ruh di dalamnya ini, mulut yang kelihatan ini iso ngomong, mata yang ada ini bisa ngelihat, telinga bisa mendengar, badan bisa digerakkan, kaki bisa dipakai melangkah. Lek wis dicabut ruhnya bisa apa? Ora enek regane, ndak ada harganya, ndak bisa ngapa-ngapain, ndak bisa dipakai apa-apa. Dikongkon adus dhewe lho ndak iso didusi. Gitu. Dikongkon salat dhewe ndak iso disolati. Dikongkon budal dhewe mara kuburan ndak iso dibudalne. Adzan diadzani, iqomah diiqomahin, ndak iso ngapa-ngapain. Ini badan kalau ndak ada rohnya ndak bisa ngapa-ngapain. Begitu juga dengan amal kita. Sholat itu ruhnya segala macam amal. Orang kalau sholatnya sudah ndak ada, orang kalau sudah ndak sholat, arep apike kaya apa kopong kabeh. Sia-sia semuanya, tidak diterima sama sekali, tidak akan ngefek apa-apa, tidak akan kembali kepada Allah, tidak akan membawa orang lebih dekat kepada Allah, tidak akan membawa kenikmatan di alam akhirat, tidak akan bawa keselamatan di alam kuburnya. Dikei pertanyaan kubur tidak bakalan bisa jawab. Bangkit di padang mahsyar tidak akan mungkin dalam keadaan yang baik. Ngelewati sirat tidak akan mungkin bisa. Amalnya walaupun misalkan dia baik sama orang, senengane sedekah, senengane ngewangi uang, senengane begini dan lain sebagainya, timbangan amalnya kelihatannya banyak tapi ringan seringan kapas. Ndak enek artinya sama sekali karena rohnya ndak ada. Apa rohnya? Sholat. Jadi zakat kita akan bermakna kalau dibarengi sama sholat. Puasa kita akan bermakna kalau dibarengi sama sholat. Kebaikan kita akan bermakna kalau dibarengi sama sholat. Haji kita akan bermakna kalau dibarengi sama sholat. Lek sholate wis ndak enek, sholate sudah ndak bener, sholatnya sudah ndak ada isinya, sholatnya ndak diterima sama Allah Ta'ala, semuanya jadi sia-sia. Semuanya jadi sia-sia. Makanya sholat itu dinamakan dengan ruhul a'mal, rohnya amal. Rohnya amal, punjerane amal, akarnya amal. Akarnya amal. Semua kalau orang sholatnya sudah bagus, semua hal yang lainnya jadi ikut bagus. Semua halnya jadi ikut bagus. Tapi kalau sudah sholatnya yang cacat, sholatnya yang ndak bener, sholatnya yang ndak paham, sholatnya yang males-malesan, sholatnya yang ala kadarnya, sholatnya sing pokoke sholat, pokoknya aku sholat, yang penting sholat, yang penting duhur sholat, tang dung 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 dung, selesai sholatnya. Maka semua amalnya dia akan seperti itu juga. Zakatnya pokoknya zakat.
Nggih. Kebaikannya pokoknya apik karo wong. Nggih. Baktinya sama orang tua yang penting berbakti, perjuangannya yang penting berjuang. Nggih, ndak ada isinya. Nggih. Orang kalau sudah sholatnya yang baik, sholatnya yang diperhatikan, sholatnya yang terus naik, ngambil dari perkataannya Nabi Muhammad, shollu kama ra'aitumuni usolli, berjalan menuju hal itu, mendekat kepada hal itu. Piye to? Rasulullah lek takbiri piye? Rasulullah kalau iktidal itu seperti apa? Rasulullah Fatihahnya gimana? Rasulullah sujudnya kayak gimana? Rukuknya gimana? Tasyahudnya gimana? Salamnya seperti apa? Bacaan Al-Qur'annya gimana? Yang kita lakukan adalah mendekat untuk memperbaiki terus sholat kita. Dengan sendirinya perkara dunia kita akan membaik, perkara akhirat kita juga akan membaik. Tapi kalau orang sudah tidak punya perhatian sama sholat, tidak punya perhatian, bahkan menganggapnya nggak penting, menganggapnya ditempatkan di tempat. Jadi sholat itu bukan diprioritaskan, tapi lek senggang sholat. Aku repot, sholat engko wae. Bukan sholat dulu, setelah itu tak lanjutkan repotku, tapi repotku dulu, baru setelah itu sholat. Makanya orang-orang yang semacam ini kalau disia-siakan sama Allah Ta'ala, kalau ditimpakan macam-macam musibah sama dia, kayak dikasih masalah yang ndak ada ujungnya. Masalah itu koyok ndak enek ujungnya, sama orang-orang yang ndak perhatian sama, seperti ketika Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang kitab Sulamut Taufik, yang kita baca fikih pagi niku, karangannya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Habib Husain itu ketika ditanya sama orang, ketika ada sekelompok, bukan orang biasa tapi segerombolan ulama datang kepada Habib Abdullah, setelah itu menanyakan kepada beliau, Beb, ini kenapa ya, umat ini kenapa kok sebegitu sulitnya diajak kebaikan, kok angel men diajak api, dijak rutinan angel, dijak jamaahan angel, dijak darusan angel, musibah kayak berturut-turut datang, ndak ada penyelesaiannya. Gitu, kita kan seperti itu keadaannya. Itu dulu zamannya Habib Abdullah juga pernah, istilahnya wabah penyakit. Yang pertama jenenge COVID-19, bareng ngono ganti neh dadi Delta ganti neh dadi Omikron, sing kene divaksin satu, pertama vaksin satu, ditambahi loro, ditambahi telu, engko papat, limo, disontek nih semuanya, gitu. Ndak ngerti penyelesaiannya, disontek, divaksin, yo pangga harus seperti itu, virusnya ndak bisa ditangkal, bahkan virusnya berkembang ke tempat-tempat yang orang tidak bisa memprediksi, ke sana ke sini, iki kena, iki mati, ini sakit, kayak tidak ada, kayak muter-muter. Jadi istilahnya masalah itu semuanya muter-muter, ekonomi muter-muter, muamalah sama tetangga muter-muter, muamalah sama keluarga muter-muter, kayak tidak ada jalan keluarnya sama sekali. Kenapa ini, Beb? Kok misal keadaan kita, keadaannya umat ini kok kayak dikasih sama Allah Ta'ala ujian yang tidak ada ujungnya, tidak ada penyelesaiannya, kenapa? Maka Habib Abdullah mengatakan, da'uhum ilas sholah, ajak mereka untuk memperbaiki sholat. Ajak mereka untuk piye sholatnya, gimana sholatnya, seperti apa sholatnya, gimana perhatian mereka sama sholat. Sholat itu kunci dari segala macam penyelesaian. Kenapa kok seperti itu, Beb? Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, setiap kali seorang hamba itu sholat, setiap kali dari kita itu sholat, selesai sholat itu keluar dari kita, sholat itu keluar dari kita. Ada yang keluar berupa cahaya, ada yang keluar berupa gelap gulita. Ada yang keluar itu berupa cahaya, ada yang keluar itu berupa kegelapan. Yang berupa cahaya ini akan mengatakan kepada si musolli, kepada orang yang sholat itu, setelah itu keluar cahaya dari orang tersebut, cahaya itu akan mengatakan kepada hamba tersebut, hafidhakallah kama hafattani,
Hafidzakallah kama hafattani. Semoga Allah menjaga kamu dari segala macam musibah, dari segala macam masalah, dari segala macam keburukan, dari segala macam hal-hal yang kamu tidak inginkan. Allah Ta'ala akan menjaga kamu sebagaimana kamu telah menjaga aku. Kamu jaga takbiratul ihrammu, kamu jaga Fatihahmu, kamu jaga iftitahmu, kamu jaga rukuk sujudmu, kamu sempurnakan sebaik mungkin, kamu baca sekhusyuk mungkin, kamu tadaburi sebaik mungkin, kamu mempersiapkan diri sebelum sholat sebaik mungkin, maka Allah sebagaimana kamu menjaga aku, Allah Ta'ala juga akan menjaga kamu. Ini yang dikatakan sholat kepada sang pembawa, sang orang yang melaksanakan sholat. Begitu juga sama orang-orang yang keluar darinya itu kegelapan. Kegelapan ini mengatakan kepada si orang sholat ini, dia mengatakan dayya'akallahu kama dayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Kamu kan naruh aku di tempat sing pokoke sholat. Kamu kan sholat selalu terburu-buru, ndak pernah khusyuk di dalamnya, pikiran kemana-mana, ndak menyempurnakan Fatihah, ndak menyempurnakan rukuk, sujud, i'tidal, ndak pernah kamu sempurnakan, males-malesan di dalamnya, ngope luweh akeh timbangane khusyuke. Pikiran buruknya lebih banyak ketimbang ingetnya, maka sholat yang semacam ini sholatnya yang akan melaknat orang tersebut sambil mengatakan dayya'akallah kama dayya'tani. Kalau kita ngelihat diri kita, negeri kita, komunitas kita, daerah kita disia-siakan sama Allah Ta'ala, ini pertanda kalau sholat di tempat tersebut tidak diperhatikan, sholat di tempat tersebut disia-siakan, sholat di tempat tersebut tidak ada orang yang menganggapnya sebagai sesuatu yang akan menjadi jalinan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu dinamakan sholat karena fahuwa silatun wal ittisal minal abd ila rabbih. Sholat itu dinamakan sholat karena dia menjadi penyambung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Lek wes sholate pedot, lek wes sholate sinyale mendrip-mendrip, sholatnya ini sinyalnya itu jelek, sambungannya itu jelek, ndak jelas, ndak nyampe kok nyampe naik aja ndak. Dikatakan yang keluar dalam keadaan gelap gulita ini setelah mengatakan seperti itu, dia digulung sama para malaikat seperti halnya kita, sebagaimana kita gulung baju, setelah itu dilemparkan sama orangnya, naik aja ndak. Enggak hendak. Sholatnya orang-orang yang seperti itu. Makanya kita butuh persiapan. Persiapan dohir dibutuhkan, persiapan batin juga dibutuhkan. Dan persiapan batin, istilahnya persiapan dari dalam roh kita, dari dalam jiwa kita, itu harus dimulai dari persiapan-persiapan dohir. Di sini Imam Ghazali yang dijelaskan persiapan dohirnya. Persiapan dohirnya dulu dong. Kamu kamu perbaiki sholatmu sebaik mungkin di waktu yang tepat, bukan sholat yang nunggu kamu, tapi kamu yang nungguin sholat. Seperti itu halnya keadaan seorang hamba, baru nanti dengan sendirinya batin kita juga akan diperbaiki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau mengatakan di sini, yang bagi antas ta'idda qabla zawal li salatid duhur. Sehendaknya, seyogyanya seorang hamba itu kalau mau melaksanakan sholat duhur sudah persiapan dari sebelum masuk waktu duhur. Saurunge adzan duhur kamu sudah cepak-cepak, wes jam 11 wes meh duhur, sudah jam setengah 12 bariki duhur, dicepakne batinnya, dicepakne juga dohirnya, budal ning jeding, budal ning jeding, wudu, wudu, setelah itu pakai sunnah-sunnahnya wudu, keluar baca doa setelah wudu. Ini semuanya persiapannya sholat. Hendaknya
kamu itu mempersiapkan diri kamu sebelum masuk waktu sholat, untuk sebelum masuk sholat duhur, sebelum adzan duhur kamu sudah siap-siap untuk sholat duhur. Apa yang dipersiapkan? Fatuqaddimul qailulah in kana laka qiyamun billail. Kalau misalkan kamu orang yang rutin bangun malam, orang yang seringkali begadang di malam hari, begadangnya tapi begadang di dalam kebaikan loh nggih, duduk ngopi, duduk ndelok bal, sing lanang-lanang loh nggih. Jadi kalau untuk orang-orang yang malam harinya itu disibukkan dengan ibadah-ibadah, maka siang harinya sempatkan waktu untuk melaksanakan qailulah. Apa itu qailulah? Tidur siang sebentar. Tidur siang sebentar, qailulah namanya. Qailulah itu tidur sebentar. Rasulullah mengatakan qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah kamu walaupun cuma sebentar, karena setan itu tidak senang tidur siang. Jadi setan ini tidak senang tidur siang. Jadi kalau misalkan kita tidur siang, niatnya enggak mek leyeh-leyeh, delujurne boyo, enggak, tapi niatnya kita, setan ini enggak tahu qailulah, aku tak qailulah. Aku qailulah nuruti Nabi Muhammad. Aku qailulah untuk bantu nanti malam biar bisa bangun malam. Dan dikatakan tidur di waktu qailulah. Qailulah itu waktunya sekitar jam berapa? Antara jam 9 sampai sebelum duhur. Antara jam 9 sampai sebelum duhur itu ya waktu yang paling bagus untuk qailulah. Dan dikatakan tidur di waktu tersebut kualitasnya 4 kali lipat dibandingkan tidur di malam hari. Jadi istilahnya jenengan tidur 15 menit koyok tidur sak jam, tidur setengah jam koyok tidur 2 jam. Pokoknya dikatakan kualitasnya itu 4 kali lipat tidur di waktu yang lainnya. Dikatakan di sini sempatkan untuk qailulah. In kana laka qiyamun billail. Kalau kamu orang yang bangun malam, kalau kamu orang yang begadang di dalam kebaikan di malam hari, enggak yo ndak usah. Awane turu, bengine yo turu. Awane turu, bengine yo turu sampai subuh. Malamnya yo ndak dipakai untuk ibadah. Ya ndak usah qailulah. Buang-buang waktu kamu. Mendingan waktu kamu untuk tidur siang itu mau pakai untuk ibadah yang lainnya. Duhaane ditambahi, ngajine ditambahi, zikire ditambahi, datangnya ke majelis taklim ditambahi. Kalau ndak bangun malam, jadi fungsinya qailulah itu fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail akan bisa. Jadi fungsinya itu untuk membantu kamu bangun malam, kamaan nafis sahuri ma'unatan ala siyamin. Jadi fungsinya qailulah itu sama seperti fungsinya sahur. Orang puasa dibantu dengan sahur, orang bangun malam dibantu dengan qailulah, dibantu dengan tidur siang. Dan di dalamnya sama-sama ada keberkahan. Katanya Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahur kamu walaupun cuma sedikit. Kalau kamu mau puasa, sempatkan untuk makan sahur, karena di dalam makan sahur itu ada makanan yang bawa berkah. Ada makanan yang bawa berkah. Begitu juga dengan qailulah. Tidur siang kamu agar bangun malamnya kamu itu lebih gampang. Ala siyaminar wal qailulah min ghairi qiyamin billail kasahur min ghairi saumin bin nahar. Kalau ada orang qailulah, kalau ada orang tidur siang tanpa bangun malam, iki koyok wong melok sahur tapi ndak poso. Anak wong melok sahur tapi ndak poso. Nah ini kan lucu akhirnya. Jadi kalau memang kamu malamnya ndak ada bangun malamnya, nggak usah, tinggalkan qailulah. Qailulahmu istilahnya waktu untuk tidur siang itu pakai untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi yang paling bagus gimana? Nyempatkan qailulah walaupun cuma sedikit, dan berusaha walaupun cuma sedikit nyempatkan untuk melaksanakan bangun di malam hari. Masih mek 2 rakaat. Oh saya lagi ndak sholat, melek, walaupun cuman untuk mengatakan ana ya Rab. Guru saya, Habib Segaf itu kalau ngajarin murid-muridnya untuk membiasakan bangun malam, katanya beliau yang haid Ustadz, yang istilahnya yang lagi ndak sholat Ustadz, bangun walaupun cuman untuk mengucapkan ana ya Rab, saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Jadi istilahnya kita jawabi apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala
Di setiap sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala nawarkan kepada hambanya, hal min mustaghfir, hal min sa'il, enek sing njaluk apa ndak, enek sing njaluk ampun apa ndak, enek sing taubat apa ndak. Kita setidaknya mengatakan, saya yang minta, saya yang taubat, saya yang berdosa, ampuni ya Allah. Ana ya Rabb, ana ya Rabb, ana ya Rabb. Atau lek ndak ngono nggih, Allah nggih. Sedikit nggih, sebentar sekiranya ada di waktu malam kita itu yang kita itu punya sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi saumin bin nahar fajtahid an tastayqid qabla zawal. Maka berusahalah untuk bangun. Jadi kalau misalkan kamu tidur qailulah, usahakan juga bangunnya dari tidur siang itu juga sebelum duhur. Sebelum duhur kamu sudah bangun untuk melaksanakan sholat duhur, wa tatawaddo, setelah itu kamu wudu, wa tahdurul masjid, berangkat ke masjid, wa tusallit tahiyah. Kalau misalkan berangkatnya awal kan istilahnya atine budal yo tenang gitu, nenggone nyampe ke masjid sempet tahiyatul masjid, sempet qobliyah duhur, sempet dzikiran, kalau misalkan pengen baca doa-doa sebelum duhur, sempet semuanya, ndak ada yang keburu-buru. Tapi kalau misalkan adzan langsung lagi wudu, enggak sarung lah ada nggih. Gawe ruko, membawa sajadah, melayu nenggone masjid, nyampe masjid sudah iqomah, hilang istilahnya yang sunnah-sunnah, yang ada banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi ini bakalan luput dari dirimu. Jadi waktu salat nyempeti, sempatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Wa tantadirul muadzin, bahkan kamu nungguin sang muadzin. Jadi belum adzan kamu sudah nunggu di masjid. Wa tujibu, akhirnya sempat juga jawabi adzan. Le adzan awake dhewe neng jeding nggih, luput nggih nadane gitu. Nah, jadi kalau tenang, dibikin tenang seperti itu, apalagi kalau misalkan kita memang hidupnya itu bukan orang yang di waktu-waktu itu dalam keadaan bekerja atau sibuk untuk sesuatu. Nah, tenangkan dirimu dengan hal-hal yang semacam itu. Kamu yang nunggu muadzin, nyempeti untuk jawab adzan. Tsumma taqum fatusalliya arba'a rakaat aqibaz zawal. Setelah itu begitu adzan duhur, kamu sempat untuk melaksanakan 4 rakaat sebelum duhur. Jadi tahiyatul masjidnya bisa sendiri, qobliyahnya duhur yo iso dhewe. Bisa sendiri-sendiri semuanya. Tahiyatul masjidnya sendiri, qobliyah duhurnya sendiri. Bisa 4 rakaat sebelum duhur. Bahkan dikatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna. Rasulullah itu sholat sunnah yang senengane dipanjangkan sama Nabi itu qobliyah duhur. Di 4 rakaat sebelum duhur itu Rasulullah suka milih surat-surat yang agak panjang, karena di situ ada kesunahan yang namanya ibrod. Kalau di daerah yang panas kayak Arab Saudi itu di musim panas, pas tempatnya juga panasnya luar biasa, itu ada kesunahan namanya ibrod. Ibrod itu sholat duhure ngenteni rodo adem. Kalau pas jam 12 kan panas mentang-mentang, itu agak dimundurkan. Jadi misalkan duhurnya jam 12, sholatnya setengah 1 atau jam 1. Boleh enggak kita melakukan yang boleh? Istilahnya kalau misalkan pas musim panasnya pas mentang-mentang, sholat duhurnya mau di agak tengahkan, istilahnya enggak sampai akhir tapi rodok dimundur nih, boleh kalau niatnya ibrod seperti halnya Nabi. Tapi ibrodnya Nabi, nunggunya Nabi untuk nunggu dingin untuk salat duhur ini juga diisi dengan melaksanakan sholat. Duduk terus ngadem sih, ngombe es, neng omah kipas-kipas, boten. Nunggunya Nabi juga dengan melaksanakan sholat. Bahkan sholatnya Nabi dikatakan sholat sunnah yang Rasulullah suka memanjangkannya adalah 4 rakaat sebelum duhur. Wa yaqul, dan Rasulullah mengatakan tentang 4 rakaat sebelum duhur itu, Rasulullah mengatakan hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama fa uhibbu ayyurfa'li fihi amalun sholeh. Katanya Nabi, waktu ini, waktu antara adzan duhur sampai kita melaksanakan sholat duhur, itu adalah waktu yang pintu langit itu sedang terbuka.
Nggih. Jadi pintu langit itu sedang terbuka dan saya pengen ketika amal kebaikan saya itu naik ke atas langit, nggih, di waktu tersebut saya sedang dalam keadaan istilahnya ketika naik amal perbuatan saya itu saya dalam keadaan sholat. Dan itu adalah di waktu duhur. Wa hadhil arba' qabla duhri sunnatun muakkadah. 4 rakaat sebelum duhur itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Istilahnya Rasulullah mau itu lagi di rumah ataupun lagi perjalanan, tidak tahu ditinggal. Nggak pernah ditinggalkan sama Nabi. Masih sholatnya dikosor, duhurnya 2, asarnya 2, qobliyahnya panggah 4, qobliyah duhure tetap 4, nanti qobliyah ba'diyah duhurnya juga tetap dilaksanakan, qobliyah asarnya juga tetap dilaksanakan. Jadi bukan berarti sholatnya lo wis didiskon sama Allah Ta'ala, berarti sholat sunahnya apa nih tambah akeh diskonnya, ora usah pisan. Itulah awake dhewe. Kalau Rasulullah mboten. Jadi karena Rasulullah istilahnya yang dirasakan sama Nabi tentang sholat, tentang sholat itu bukan cuman sekedar antara kita saya pokoknya sholat boten, tapi katanya Nabi wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Katanya Nabi ketenangan hatiku yang terdalam itu sama Allah Ta'ala dianugerahkan ketika saya ada di dalam sholat. Dikatakan ketika Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad itu bertatapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat tugas untuk melaksanakan sholat, Rasulullah sempat mengatakan, ya Rabb, ya Allah, istilahnya kenikmatan ini kenikmatan yang tiada tara. Jadi kenikmatan yang saya dapatkan sekarang ini adalah kenikmatan yang tiada tara, yang tidak bisa diukur dengan apapun, tidak bisa dinilai dengan apapun, tidak bisa saya rasakan dimanapun. Jadikan saya tetap berada di dalam mulai asli ini Nabi Muhammad. Tidak mau pulang, pengen ketemu sama Allah Ta'ala, tidak pengen balik lagi ke dunia, balik dilempari lagi, dicaci maki lagi, istilahnya ada yang nerima dakwahnya, ada yang tidak nerima. Istilahnya Rasulullah sempat mengatakan, ya Allah, saya tidak mau kembali lagi. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ja'altu, wahai Muhammad, saya jadikan rasa yang sekarang ini kamu rasakan ketika kamu bertemu dengan aku akan selalu kamu dapatkan setiap kamu melaksanakan, setiap kamu mengangkat tanganmu untuk melaksanakan takbiratul ihram. Di situ dimulai kenikmatan munajatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ju'ilat qurrata aini fis shalah, rasa yang dirasakan oleh Nabi di dalam sholatnya adalah seperti beliau bertatap langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita usahakan. Ini yang harus kita istilahnya masih titik-titik di benak nih sholatnya, nggak iso khusyuk, di khusyuk nih. Nggak bisa tenang, ditenang-tenangkan. Makanya kenapa sih kalau ada orang tanya, zaman sekarang ini ada orang nanya, perempuan ini apike salate neng omah apa neng masjid? Lihat di mana ketenangan hatimu. Istilahnya dilihat, kalau misalkan kita di rumah, salat neng kene TV ne muni, radio ne muni, masakan ambune sriwing, ambu terasi, ambu iki, bisa khusyuk kita salat? Kita rasine koyoke serodok gosong, iki koyoke sing masak, akhirnya kan nggak bisa khusyuk, nggak bisa khusyuk. Kalau kita bisa tenangnya itu di masjid, sholat di masjid. Toh kita ke masjid yo ndak KTE sidu, ndak lipstikan, ndak bulu matanan, rukuan nggo sajadah, mukanya polos habis wudhu kena air. Fitnah apa yang bakalan didapatkan dengan hal yang semacam itu? Istilahnya gini, orang zaman sekarang perempuan itu loh, sing ngeterne sekolah anak wong wedok, sing jemput wong wedok, sing kerja wong wedok, sing neng pasar wong wedok, sing tandang kabeh perempuan. Lah kok dia loh istilahnya keluar kemana-mana ndak nanya dalilnya apa,
Bareng mau ke masjid kok ndadak teko. Apa dalile wong wedok budal ning masjid? Nggih, dalile awakmu ning pasar iki lho tekokno dhisik. Nggih. Tanyakan dulu yang seperti kita ndak nanya untuk hal-hal yang seperti itu, kok malah masalah sholat kita nanya, kan kuale akhirnya. Nggih, mendingan kita ngelihat perempuan-perempuan berbondong-bondong berangkatnya ke masjid, ke majelis taklim, budale sholawatan, budale dzikiran, berondol-berondol istilahnya bergerombol-gerombol, budal rame, seneng. Orang yo senengan ngelihat yang seperti itu ketimbang ngelihat yang duduk-duduk di kafe, yang di pasar-pasar, yang joget-joget, datang konser dan lain sebagainya. Alhamdulillah seimbang sing metu nggih. Wong wedoke sing metu kebaikan nggih akeh, sing keburukan walaupun juga ndak kalah banyaknya nggih. Jadi ya disyukuri alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Muga-muga diterima, muga-muga seperti itu, ya, seperti itu. Mikirnya itu yang bagus, mikirnya itu yang benar. Dan itu semuanya akan bisa kita, misalnya orang bisa milah-milah rasa, bisa milah-milah keputusan, bisa milah-milah semuanya punjerannya di sini. Keluarnya dari sini. Dari mana? Dari iman, dari kebersihan hati, dari kebaikan. Dan itu semuanya bisa kita dapatkan kalau satu yang kita usahakan. Apa itu? Memperbaiki sholat. Orang kalau sholatnya wis bener, liyane dibenakne kabeh sama Allah Ta'ala, jalan pikirannya dibenerin, jalan hatinya dibenerin, semuanya akan dibenerin sama Allah Ta'ala kalau kita membenahi sholat kita. Sholat ini semuanya kuncinya. Semuanya ada, rohnya ibadah, rohnya amal, semua ada di dalam sholat kita. Wa hadhil arba' qabla dhuhri sunnatun muakkadah. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Fa fil khabar dikatakan, di dalam hadis juga dikatakan, anna man shallahunna wa ahsana ruku'ahun wa sujudahun shalla ma'ahu sab'una alfa malak yastaghfiruna lahu ilal lail. Dikatakan orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, rukuknya disempurnakan, sujudnya disempurnakan. Nyempurnakan rukuk sama sujud ini artinya apa? Artinya tidak mungkin kesusu-susu. Jadi sholat 4 rakaat di yang tenang, yang khusyuk, bacaannya dibenerin. Jadi dia memperbaiki rukuknya dan sujudnya. Dikatakan orang tersebut shalla ma'ahu sab'una alfa malak, 70.000 malaikat diutus sama Allah Ta'ala untuk mintakan ampun bagi hamba tersebut sampai malam. Dari jam 12 siang sampai ketemu jam 12 malam. Itu 70.000 malaikat ndak mandek mintakan ampun untuk hamba tersebut. 4 rakaat sebelum zuhur. Tsumma shallil fardhu ma'al imam. Setelah itu, setelah salat qabliyah zuhur, silahkan salat bersama imam. Tsumma shalli ba'dal fardhi raka'atain fahuma minar rawatib ats-tsabitah. Setelah itu, setelah salat zuhur, sempatkan untuk melaksanakan 2 rakaat juga setelah zuhur. Jadi sebelum zuhur 4 rakaat, setelahnya zuhur 2 rakaat. 2 rakaat setelahnya 4 rakaat. Walaupun dikatakan yang sunnah muakkadah yang mana? Yang sunnah muakkadah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ini yang tidak pernah ditinggalkan sama sekali sama Nabi. Tambahannya 2 rakaat setelahnya dan 2 rakaat setelahnya itu sunnah, tapi kadang dilaksanakan, kadang tidak dilaksanakan sama Nabi. Jadi kalau ditanya yang muakkadah itu yang mana? Yang tidak pernah sama sekali ditinggalkan sama Nabi itu yang mana? Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, qobliyah asar 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Itu yang tidak pernah sama sekali ditinggalkan sama Nabi. Kalau mau ditambahi 2 rakaat tambahan sebelum zuhur dan setelah zuhur. Jadi sebelum zuhur 4, baru zuhur 4. Setelah itu ditambahi juga qobliyah asar, qobliyah asar ditambahi 2. Ba'diyah maghrib ditambahi 2 atau 4.
Nggih, lek bisa 6 rakaat jadinya yang kita kenal dengan nama sholat sunnah awabin. Nggih, atau bahkan ada juga yang mengatakan sunnah birrul walidain. Nggih, ba'diyah maghrib itu ada yang nyebut sholat awabin, ada juga yang nyebut apa? Birrul walidain. Jadi istilahnya seorang hamba yang menunjukkan birrul walidain itu apa? Baktinya sama orang tuanya itu dengan menghadiahkan 6 rakaat setelah maghrib. Yeah. Terus habis itu sebelum isya juga 2 rakaat, setelah isya ditambahi lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat. Okay. Ini kalau mau menyempurnakan yang muakkadah sama ghairu muakkadah. Ya, ada yang muakkadah ini yang tidak pernah deh. Dan sholat ini, nggih, sholat qobliyah ba'diyah ini, sholat sunnah yang derajatnya paling tinggi. Tidak bisa dibandingkan sama terawih, sama tahajud, sama sholat duha, sama sholat tasbih, sama sholat apapun tidak ada bandingannya. Makanya guru saya pernah mengatakan lucu kalau ada orang habis sholat isya ndak ba'diyah isya terus terawih. Sholat terawih ini yang banyaknya 21 rakaat, lek dibandingkan sama ba'diyah isya 2 rakaat, pahalane gedean ba'diyah isya 2 rakaat. Okay. Jadi sholat sunnah yang berkaitan sama sholat ini, yang namanya qobliyah sama ba'diyah ini tadi, namanya rawatib muakkadah, rawatib ghairu muakkadah, itu level kesunnahannya paling tinggi. Jadi setelah sholat wajib, setelah sholat wajib, di bawahnya sholat sunnah rawatib. Baru nanti nyusul setelahnya itu sholat duha, habis itu sholat tasbih, habis itu sholat bahkan dibandingkan sama sholat terawih loh, ndak enak apa-apa nih. Mendingan orang kelangan terawih tapi ba'diyah isya ketimbang kelangan ba'diyah isya melok terawih. Nggih. Jadi masih lebih besar pahalanya 2 rakaat setelah isya dibandingkan sama sholat terawih itu sendiri. Seperti itu perbandingannya. Tsumma shalli ba'dal fardhi rak'atain wa huma minar rawatib ats-tsabitah wa la tashtaqil ila al-'asr illa bi ta'allumi ilmin aw i'anati muslim aw qira'ati Qur'an aw sa'i fi ma'ashi tasta'inu bihi ala dinik wallahu a'lam bis-shawab.